Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Manda dari Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah permasalahan yang berhubungan dengan COVID-19 dan diselesaikan dengan aplikasi matematika yang berjudul Population Research, penentuan biaya minimum distribusi alat pelindung diri. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pandemi COVID-19 sudah menjadi fenomena baik di dunia maupun di Indonesia. Pandemi ini telah merambah ke berbagai aspek seperti kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Keresahan juga terjadi di mana terdapat kelangkaan dan melonjaknya harga barang-barang. Kebutuhan di rumah sakit seperti masker dan alat pelindung diri juga meningkat karena persediaan yang semakin menipis. Nah, kabar baiknya adalah masih banyak orang Indonesia yang sangat baik dan mau berdonasi dalam penggalangan dana. Salah satu orang yang melakukan penggalangan dana yaitu Instagram influencer yang bernama Rahel Fenya. Dana yang telah terkumpul digunakan untuk pembelian masker dan APD bagi para tenaga medis. Nah, APD ini akan didistribusikan ke berbagai rumah sakit tujuan untuk segera memenuhi kebutuhan APD. Tentunya akan lebih baik apabila kita mendistribusikan APD ini dengan biaya pengiriman yang minimum. Nah, dengan melakukan pemodelan secara matematis, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi ini. Permasalahan dalam menentukan biaya pendistribusian minimum juga dikenal sebagai masalah transportasi. Dalam masalah transportasi, yang diilustrasikan pada gambar di samping, terdapat sumber dan tujuan. Sumber ini dapat dikatakan sebagai pengirim dan tujuan sebagai penerima. Pada setiap sumber, terdapat kapasitas pengiriman sebesar AI dan pada tujuan terdapat kapasitas permintaan sebesar BJ. Setiap pengiriman dari sumber I ke tujuan J terdapat biaya per unit pengiriman sebesar CIJ. Nah, dalam kasus ini yang menjadi sumber adalah layanan ekspedisi yang berada di sekitar tempat tinggal Rahel Fenya atau DKI Jakarta, dan tujuannya adalah rumah sakit tujuan. Dan yang menjadi kapasitas adalah kapasitas APD. Nah, tentunya masing-masing layanan ekspedisi memiliki tarif tertentu dalam jasa pengiriman barang. Sehingga kita perlu menentukan jumlah APD yang optimum untuk dikirimkan dari setiap ekspedisi ke masing-masing rumah sakit agar biaya distribusi menjadi minimal. Selanjutnya kita melakukan analisis akar masalah. Kita melakukan penentuan akar masalah dengan metode five whys. Masalahnya adalah Rahel V-nya ingin menyalurkan donasi dari masyarakat ke dalam bentuk APD untuk beberapa rumah sakit secara optimum, namun mengalami kesulitan. Kenapa mengalami kesulitan? Karena tidak semua donasi disalurkan dalam bentuk APD. Kenapa? Karena sebagian biaya donasi digunakan untuk memenuhi transportasi dari distribusi APD. Kenapa? Karena biaya transportasi untuk distribusi APD cukup mahal untuk pengiriman dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena perlu mengeluarkan biaya distribusi yang cukup besar untuk mengirim ke banyak lokasi. Kenapa biayanya distribusinya cukup besar? Karena ekspedisi yang dipilih tidak disesuaikan dengan harga yang termurah untuk pengiriman pada jarak yang sama. Selanjutnya, apa hasil yang ingin kita capai dan alternatif keputusannya? Hasil yang ingin kita capai adalah biaya distribusi minimum APD ke beberapa rumah sakit tujuan. Alternatif keputusannya adalah berapa jumlah APD yang dikirim dari suatu ekspedisi tertentu ke rumah sakit tujuan. Selanjutnya kita menentukan batasan dan asumsi masalah. Karena data yang kita kumpulkan terlalu banyak dan luas, maka perlu dilakukan batasan masalah untuk memudahkan pemodelan. Batasan masalah yang pertama, yaitu rumah sakit tujuan berada di daerah Pulau Jawa. Yang kedua, dipilih 5 rumah sakit dengan jumlah kasus COVID terbanyak, atau bisa disebut sebagai rumah sakit prioritas. Yang ketiga, sumber yang digunakan untuk pengiriman adalah ekspedisi yang berada di sekitar rumah penyumbang, yaitu JNE, Si Cepat, dan JNT. Nah, asumsi permasalahan digunakan untuk memudahkan pencarian solusi. Asumsinya diantaranya yaitu yang pertama, kapasitas sumber tiap ekspedisi adalah sama. Yang kedua, batasan minimum pengiriman adalah 0 kg, dan tidak ada batasan maksimum pengiriman dari setiap ekspedisi. Selanjutnya kita melakukan pengumpulan data. Terlihat pada slide data permintaan APD rumah sakit. Pada data tersebut terlihat data rumah sakit beserta wilayahnya
Dan angka-angka yang di samping wilayah itu adalah jumlah permintaan APD. Dan selanjutnya di sebelah angka terdapat tipe rumah sakit, apakah rumah sakit rujukan atau rumah sakit non-rujukan. Selain itu, pada data yang terlihat juga ada rumah sakit yang dicetak tebal. Artinya rumah sakit itu adalah rumah sakit prioritas. Contohnya adalah pada rumah sakit Persahabatan pada nomor 14. Dan pada selain itu pada nomor 13, 17, 18, 19, 20, 21 dan seterusnya. Nah, nama rumah sakit yang dicetak tebal tadi adalah rumah sakit prioritas yang paling membutuhkan bantuan APD. Berdasarkan batasan masalah sebelumnya, kita pilih 5 rumah sakit prioritas yang digunakan. Nah, dalam permasalahan ini yang dipilih adalah Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Palu Dr. Haladin Dulu, dan Rumah Sakit Candito. Nah, berikut adalah data tarif pengiriman per kilogram dari setiap ekspedisi yang dikirim dari Jakarta ke rumah sakit tujuan. Nah, berat dari APD sendiri adalah 1 kg dengan dimensi sekitar 25 dikali 35 dikali 2 cm. Jika terdapat beberapa tarif, kita pilih yang paling kecil. Contohnya adalah pada nomor 1, dengan menggunakan ekspedisi JNE, tarif pengiriman 1 kg APD ke Rumah Sakit Persahabatan adalah Rp9.000 yang terlihat pada nomor 1. Dan data-data tersebut dikumpulkan sebanyak 15, yang dimana jumlah ini adalah tiga ekspedisi akan melakukan pengiriman ke 5 rumah sakit, maka totalnya adalah 15. Selanjutnya kita akan melakukan pengembangan model matematis. Yang pertama, mendefinisikan komponen model matematis. Yang pertama, ukuran performansi, notasinya adalah Z. Definisinya adalah total biaya pengiriman APD dari ekspedisi I ke rumah sakit J. Satuannya adalah 1000. Nah, kita tentukan indeksnya. I itu adalah cabang ekspedisi dan J rumah sakit. I sama dengan 1 itu untuk JNE, I sama dengan 2 untuk secepat, dan I sama dengan 3 untuk JNT. Nah, untuk J sama dengan 1 itu RLS Persahabatan, J sama dengan 2 RLS Hasan Sadikin, J sama dengan 3 RLS Kabupaten Tangerang, J sama dengan 4 RLS Palu Dr. Haladin Dulu, J sama dengan 5 RLS Candito. Selanjutnya, variabel keputusan. Variabel keputusan ini adalah controllable input yang dapat dikendalikan oleh problem owner. Notasinya adalah XIJ. Definisinya adalah jumlah APD yang dikirim dari ekspedisi I ke rumah sakit J. Satuannya adalah kilogram. Kemudian parameter itu adalah nilai tetap yang menjadi uncontrollable input. Nilainya sudah ditentukan. Yang pertama, untuk notasi AI, definisinya yaitu jumlah ketersediaan APD pada ekspedisi I. Nah, berdasarkan asumsi permasalahan, jumlah ketersediaan APD pada setiap ekspedisi adalah sama, yaitu 40 kg. Satuannya adalah kilogram. Kemudian notasi BJ itu adalah jumlah permintaan APD pada rumah sakit J. Nilainya adalah B130, B225, B320, B425, dan B520. Kemudian CIJ artinya adalah biaya pengiriman dari ekspedisi I ke rumah sakit J. Nah, berdasarkan data sebelumnya, kita dapat memasukkan nilai-nilai tersebut, di mana C119, C1210, C138, dan seterusnya. C11 itu artinya adalah biaya pengiriman dari ekspedisi 1 ke rumah sakit 1. Karena ekspedisi I sama dengan 1 adalah JNE, dan rumah sakit J sama dengan 1 itu adalah RS Persahabatan. Jadi, biaya pengiriman 1 kg APD dari ekspedisi JNE ke rumah sakit Persahabatan adalah Rp9.000. Begitu seterusnya. Nah, berikut adalah ilustrasi distribusi APD. Terdapat sumber dan tujuan. Sumber ini adalah JNT, JNE, dan secepat. Dan tujuan adalah masing-masing rumah sakit tujuan. Pada sumber terdapat kapasitas alat pelindung diri, yaitu masing-masing 40 APD. Dan pada tujuan terdapat kapasitas permintaan APD, masing-masing terlihat pada gambar. Selanjutnya kita menentukan formulasi model matematis. Yang pertama adalah fungsi objektif.
Fungsi objektif yang ingin kita capai adalah meminimasi total biaya pengiriman APD dari ekspedisi I ke rumah sakit J. Nah, biaya pengiriman APD dari ekspedisi I ke rumah sakit J adalah CIJ dikali XIJ. Karena banyaknya XIJ itu tadi adalah jumlah APD yang akan dikirimkan, dan CIJ adalah biaya pengirimannya. Jadi biaya pengiriman dari APD dari ekspedisi I ke rumah sakit J adalah CIJ dikali XIJ. Nah, karena kita ingin mencari totalnya, maka kita sigmakan. Sigmanya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 3, dan sigma J dari 1 sampai 5, CIJ dikali XIJ. Jika kita jabarkan akan menjadi, kita jabarkan dengan mensubstitusikan nilai CIJ, yaitu 9X11 tambah 10X12 tambah 8X13, dan seterusnya. Yang kedua adalah fungsi pembatas. Yang pertama, jumlah APD yang dikirim dari ekspedisi I ke rumah sakit J tidak boleh melebihi jumlah ketersediaan APD pada ekspedisi I. Maksudnya adalah, misalnya pada ekspedisi JNE, dia pasti akan mengirimkan APD tidak mungkin lebih dari 40, karena kapasitas maksimumnya adalah 40. Nah, modelnya adalah sigma J sama dengan 1 sampai 5 XIJ kecil sama I untuk setiap I sama dengan 1, 2, dan 3. Kalau kita jabarkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, yang kedua yaitu jumlah APD yang dikirim dari ekspedisi I ke rumah sakit J tidak boleh kurang dari jumlah permintaan APD pada rumah sakit J. Artinya, misalnya pada rumah sakit persahabatan membutuhkan 30 APD, maka APD yang datang dari setiap ekspedisi itu tidak boleh kurang dari permintaan. Nah, jika di model matematisnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 3 XJ bersama BJ untuk setiap J sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau dijabarkan sebagai berikut. Yang ketiga, jumlah APD yang dikirim dari ekspedisi I ke rumah sakit J tidak boleh bernilai negatif. Artinya XIJ besar sama 0 untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3, dan J 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita melakukan penyelesaian model matematis. Penyelesaian model matematis kita menggunakan perangkat lunak Lingo. Kita melakukan input pada software, yang warna hijau itu adalah pendefinisian, kemudian kita tentukan setnya, dan kita input datanya. Kemudian kita kembangkan model program linear, yaitu min sama dengan @sum pi titik 2 @sum dj titik 2 cij start xij, dan seterusnya. Nah, berikut adalah output dari penyelesaian. Nilai optimum Z dapat dilihat pada objective value, yaitu 1260. Karena satuan Z tadi adalah Rp1.000, maka nilai minimum Z adalah 1.260.000. Dan di sampingnya adalah ada nilai variabel keputusan. Nah, nilai X11 adalah 0, nilai X12 adalah 20, nilai X13 adalah 20, dan seterusnya. Nah, berikut adalah solusi permasalahan. Berdasarkan hasil output dari Lingo, diperoleh data penyelesaian permasalahan biaya minimum pendistribusian APD sebagai berikut. Yang pada tabel terlihat variabel keputusan, dan masing-masing berikut nilainya dalam satuan unit. Nah, sehingga diperoleh solusi optimal model adalah 1.260. Nah, berikut adalah rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan itu maksudnya adalah kita menjelaskan solusi dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk kalimat. Berdasarkan pemodelan matematik yang telah dilakukan, akan mendapat biaya distribusi minimum APD ke beberapa rumah sakit. Kebijakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, total biaya yang dibutuhkan untuk mendistribusikan semua APD ke rumah sakit tujuan adalah 1.260.000. Yang kedua, jumlah APD yang didistribusikan menggunakan JNE untuk RS persahabatan adalah 0 unit, RS Hasan Sadikin 20 unit, RS Kabupaten Tangerang 20 unit, RS Palu Dr. Harotin Sulu 0 unit, RS Sajito dan RS Sajito 0 unit. Yang ketiga, jumlah APD yang didistribusikan menggunakan secepat untuk rumah sakit RS Persahabatan adalah 15 unit, RS Hasan Sadikin 0 unit, RS Kabupaten Tangerang 0 unit, dan RS Palu Dr. Harotin Sulu 25 unit, dan RS Sajito 0 unit. Yang terakhir,
jumlah APD yang didistribusikan menggunakan JNT untuk rumah sakit persahabatan adalah 15 unit, RS Hasan Sadikin 5 unit, RS Kabupaten Tanggerang 0 unit, dan RS PAUD Dr. H. Tinsulu 0 unit, serta RS Sagito 20 unit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.